Ini pasukan kaum muslimin di mana ya? Ya, di lereng Bukit Uhud. Ya. Jadi kalau ini Uhud, di situ Madinah. Memang cerita perang Uhud ini ya Pak, enaknya di Bukit Uhud. Ya. Makanya segera kan niatkan umroh ya, supaya kita bisa cerita perang Uhud di lereng Bukit Uhud. Enak tuh nunjukannya. Ini kalau sekarang kita ngebayangin aja ya. Jadi enak. Saya baru berapa hari. Saya Jumat lalu pulang dari umroh ya. Dan sebelumnya kami ke Madinah, ya cerita perang Uhud di Bukit Uhud, enak ceritanya. Kalau sini kan menghayal aja gitu ya. Nggak apa-apa kita menghayal aja dulu ya. Nah di belakang ini Bukit Uhud, ya musuh ada di situ. Strategi Rasulullah menempatkan pasukannya di lereng Bukit Uhud dengan harapan musuh tidak bisa menyerang dari belakang. Oke? Jadi musuh hanya bisa menyerang dari sini. Tapi di sebelah sini, ya ada celah yang memungkinkan kafir Quraisy itu menelikung dari belakang. Maka Nabi menempatkan pasukan di atas bukit kecil di sini, namanya Bukit Rumat. Dengan instruksi kata Rasul, jangan turun apapun yang terjadi. Namun ketika perang berkecamuk, pasukan di atas bukit kecil ini lupa dengan pesan Nabi. Mereka mengira perang sudah usai, mereka mengira kaum muslim sudah menang tanpa mempedulikan ya, seruan dan himbauan Nabi tadi. Mereka turun dari bukit ini. Dan kesempatan itu diambil oleh Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, sehingga dia menelikung kaum muslim belakang. Ditelikung dari belakang dan kondisi kemudian berbalik. Yang tadinya kaum muslimin yang memegang kendali, itu kira-kira ya, hampir memenangkan peperangan, dan sekarang terbalik. Tanpa diduga mereka diserbu dari belakang oleh pasukan elit Khalid bin Walid, masih kafir waktu itu, bersama dengan Ikrimah bin Abu Jahal dengan 200 ekor kudanya yang sangat sangar gitu kan, dan mengobrak-abrik kaum muslimin. Sehingga 70 kaum muslimin syahid, di antara yang syahid itu adalah Hamzah. Ya, bagaimana kisah syahidnya? Adalah Wahsy bin Harb tadi. Wahsy bin Harb dalam penuturannya dia mengatakan, saya betul ikut perang Uhud, berada bersama pasukan kafir Quraisy melawan kaum muslimin. Tetapi kata Wahsy, saya tidak pernah membunuh seorang pun kecuali Hamzah. Karena itu memang targetnya. Dan Wahsy ini punya kemampuan lebih. Apa itu? Dia memiliki kemampuan bisa melempar tombak, ya, lembing ya, dari jarak jauh. Itu kemampuan. Dan masing-masing kan punya kemampuan. Ya. Khalid itu bisa memainkan pedang. Khalid bin Walid gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa memainkan apa? Anak panah, begitu kira-kiranya. Umar itu pedang, walaupun dengan tangan kiri. Jadi Umar bin Khattab itu kidal, Pak. Ya, itu bedanya ya. Jadi ada juga sahabat Nabi yang jago gulat begitu kan. Masing-masing punya kemampuan gitu ya. Nah, Wahsy ini punya kemampuan melemparkan tombak dari jarak jauh ya. Maka dengan tombaknya tadi itu dia hunjamkan, lemparkan dari jarak tertentu kepada Hamzah yang waktu itu sedang berjibaku melawan musuh-musuh yang lain, dan dengan cara yang sangat licik akhirnya Hamzah tumbang, jatuh ya. Dan kemudian datanglah Hindun binti Utbah yang tadi bersumpah ya, menemui dan memastikan bahwa Hamzah tewas. Dia keluarkan dari balik pakainya sebuah sikin ya, sebuah pisau kecil begitu kira-kira, kayak belati lah ya kira-kira ya, ditusukkan ke dadanya Hamzah dan ditarik seperti ini, dan dikeluarkan jantungnya, dan kemudian dikunyah dan dilepaskan kembali. Maka Hindun binti Utbah ini dikenal dengan Kilatul Kabid ya, sang pemakan jantung ya. Dialah yang memakan jantungnya Hamzah, walaupun tidak ditelan, dikunyah, dilepaskan lagi ya. Nah, kisah, kalau kita teruskan kisah tentang Hindun ini ya, berakhir husnul khatimah ya, karena Hindun binti Utbah ini di kemudian hari bertaubat, dan kemudian pada Fathu Makkah dia masuk Islam. Hindun binti Utbah itu masuk Islam, dan Islamnya benar. Adapun Wahsy ini tak kalah menarik. Sosok yang membunuh Hamzah ini